Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 12 TKI 1 yang beranggotakan 9 orang. Saya Yamel Andri, absen 30. Saya di salah bulan nomor absen 25. Saya Aulia Putri Maharani, absen 12. Saya Karina Dirahayu, nomor absen 35. Saya Ayu Dia Sasmita, absen 13. Alfiani Yuditasari, nomor absen 2. Saya Dinda Amalia, nomor absen 22. Saya Dini Pitaloka, absen 24. Saya Febian Jerome Dimaksudnya, absen 28. Di balik sunyi waktu berdiri sebuah candi. Saksi bisu perjalanan peradaban. Batu-batunya menyimpan doa, sejarah, dan makna tentang persatuan. Sejarah dibangunnya candi yaitu sebagai seorang raja yang memberi penghormatan untuk dibangunkan tempat suci. Candi Sanggerahan berada di Dusun Sanggerahan, Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Secara umum, Candi Sanggerahan terdiri dari dua bangunan, yaitu bangunan induk dan bangunan perwara. Bangunan induk ini berbahan batu andesit dengan isian bata merah, sedangkan bangunan perwara itu berbahan bata merah. Bangunan induk ini berukuran 13,5 meter, lebar 9,5 meter, tinggi 8,6 meter persegi. Bangunan induk ini berada pada batu yang berukuran 51 kali 42 meter, yang dikelilingi talung untuk menahan tanah. Candi Sanggerahan ini ada 3 tingkat, yaitu kaki 1 kaki candi Kamadhatu, yang kedua tubuh candi Rupadhatu, dan yang ketiga atap candi Arupadhatu. Masing-masing candi itu memiliki filosofi melambangkan dunia spiritual manusia, itu menganut agama Buddha. Kamadhatu itu menceritakan tentang dunia manusia yang masih terikat dengan hawa nafsu ataupun penderitaan. Rupadhatu adalah alam peralihan menuju pencerahan, tetapi masih terikat dengan duniawi. Sedangkan Arupadhatu sendiri melambangkan alam nirwana atau pencerahan, jadi sudah tidak terikat dengan duniawi. Candi Sanggerahan ini dibangun pada zaman Kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 hingga 1389 Masehi. Candi Sanggerahan ini menganut agama Buddha. Mengapa dikatakan agama Buddha? Karena di sebelah timurnya ada candi induk, terdapat 5 arca muda dengan posisi yang berbeda, yaitu selatan, utara, sedangkan yang ketiga itu ke barat. Dan kelima arca tersebut demi keamanan disimpan diletakkan di museum daerah. Di sebelah utaranya Candi Sanggerahan terdapat tiang batu dinamakan Cancangan Gajah. Dinamakan Cancangan Gajah karena di sana dulu digunakan sebagai tempat penempatan gajah yang sebagai kendaraannya Raja Hayam Wuruk. Ketika upacara seradah itu memang Raja Hayam Wuruk dari Mojokerto atau Majapahit itu ke Candi Sanggerahan arah-arahan menunggang gajah dan beristirahat di sebelah utara Cancangan Gajah itu ada 4 upak. Di sana diduga sebagai balai pendopo. Cara merawat candi-candi agar tidak cepat rusak. Di Candi Sanggerahan ada 2 jenis bahan, yaitu batu merah dan andesit. Perawatannya berbeda, ada 2 jenis mekanis, yaitu mekanis kering dan mekanis basah. Mekanis basah menggunakan sikat ujuk dengan air, sedangkan mekanis kering menggunakan sapu lidi, tidak boleh memakai sikat baja. Dan penekanannya harus terukur supaya pigmen yang di badannya tetap awet. Yang saya sebutkan itu bangunan perwara atau candi pendamping lengkap, dan fungsinya itu sebagai tempat untuk pemujaan atau tempat tidur. Dan di
batu. Fungsinya itu ada dua versi ya. Dulu itu memang diduga ini digunakan sebagai alas arca, tetapi kemarin itu ada yang saya tanya itu kepada Arthur, itu ini bisa juga digunakan sebagai meja konvensi. Dulu itu ketika ada pertemuan itu memang meja ini untuk digunakan untuk itu. Candi Sanggrahan yang merupakan peninggalan Buddha dari era Majapahit hingga saat ini masih terawat dengan baik, meskipun berada di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk tetap bersatu dalam menjaga warisan leluhur. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa meskipun perbedaan agama dan zaman, persatuan dalam melestarikan sejarah dan budaya bangsa tetaplah terjaga. Candi Sanggrahan hendaknya dijaga dan dilestarikan sebagai warisan sejarah sekaligus bukti bahwa sejak dahulu masyarakat hidup dalam keberagaman yang rukun. Nilai ini selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga melalui kerjasama semua pihak kita dapat menjaga persatuan sekaligus melestarikan peninggalan budaya bangsa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah katanya. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum.